Ya pemirsa, Otoritas Jasa Keuangan menyatakan stabilitas sektor jasa keuangan Indonesia terjaga dengan baik di tengah resiko perlambatan ekonomi global. OJK menyebut stabilnya sektor jasa keuangan nasional didukung oleh kuatnya permodalan, likuiditas yang memadai serta terjaganya profil resiko. Otoritas Jasa Keuangan menyatakan stabilitas jasa keuangan Indonesia masih terjaga dengan baik di tengah risiko perlambatan ekonomi global. Hal itu berdasarkan asesmen dalam rapat Dewan Komisioner OJK edisi Desember 2023. Dalam konferensi pers, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan, sektor keuangan dalam negeri didukung oleh permodalan yang kuat, likuiditas yang memadai, serta profil risiko yang masih terjaga. Sektor jasa keuangan nasional terjaga baik, didukung oleh permodalan yang kuat, likuiditas yang memadai, dan profil risiko yang terjaga sehingga diharapkan mampu menghadapi potensi perlambatan pertumbuhan ekonomi global. Indikator perekonomian secara global menunjukkan moderasi ataupun perlambatan pertumbuhan di beberapa negara, khususnya di negara-negara Uni Eropa dan Tiongkok. Terkait sentimen global bagi sektor jasa keuangan, OJK menyebut indikator perekonomian secara global menunjukkan moderasi atau perlambatan pertumbuhan di beberapa negara, khususnya di Uni Eropa dan China. Perlambatan ekonomi ini mendorong inflasi turun mendekati target, sehingga memberikan ruang bagi bank sentral untuk lebih akomodatif. Sementara itu di Amerika Serikat, pasar menilai ekonomi negara ini masih cukup resilien dan tidak akan mengalami resesi. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya pemirsa, sektor jasa keuangan Indonesia di tahun 2024 menghadapi sejumlah sentimen, baik eksternal maupun internal. Dari eksternal, selain tantangan perlambatan pertumbuhan ekonomi dan ekspektasi penurunan suku bunga The Fed, OJK juga menyebut pelaku pasar terus mencermati perkembangan geopolitik ke depan, seperti eskalasi ketegangan di Laut Merah sebagai imbas konflik Israel dan Palestina. Lalu pemilu yang diselenggarakan di beberapa negara, termasuk Amerika Serikat, Uni Eropa, India, dan Taiwan. Sementara itu dari sisi domestik, OJK mencatat beberapa leading indicators perekonomian nasional di zona positif seperti yang ditunjukkan oleh surplus neraca perdagangan dan Purchasing Manager Index manufaktur yang masih ekspansif. Kemudian dari sisi inflasi, OJK menyebut tingkat inflasi nasional terjaga rendah di level 2,61% year on year. Meski demikian, OJK mengatakan masih perlu dicermati perkembangan permintaan domestik ke depannya seiring masih berlanjutnya penurunan inflasi inti, penurunan optimisme konsumen, dan melandainya pertumbuhan penjualan retail dan kendaraan bermotor. Sementara itu, salah satu catatan di sektor jasa keuangan nasional pada tahun lalu 2023 yakni pertumbuhan kredit. Berdasarkan data OJK, kredit per November 2023 tumbuh 9,74% secara year on year menjadi 6.966 triliun rupiah. Berdasarkan jenisnya, pertumbuhan kredit disokong oleh permintaan kebutuhan modal kerja yang naik 10,14%. Kemudian kredit investasi 9,57% dan kredit konsumsi 9,26%. Selanjutnya pemirsa, OJK juga mengungkapkan capaian industri pasar modal di tahun 2023 dan berikut rangkuman informasinya untuk Anda. Otoritas Jasa Keuangan mencatat kinerja indeks harga saham gabungan menguat 6,16% sepanjang tahun 2023. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Inarno Jayadi mengatakan, nilai kapitalisasi pasar indeks harga saham gabungan di tahun 2023 mencapai 11.674 triliun rupiah atau tumbuh sebesar 22,9%. Selain itu, OJK melaporkan likuiditas transaksi pasar saham di Desember 2023 tercatat meningkat menjadi 10,75 triliun rupiah per hari jika dibandingkan November 2023 sebesar 9,54 triliun rupiah. Secara year to date, kinerja indeks harga saham gabungan menjadi yang tertinggi kedua di antara kinerja bursa ASEAN setelah Vietnam, dengan tercatat menguat sebesar 6,16%. Nilai kapitalisasi pasar mencapai 11,674 triliun, ya, atau year to date tumbuh sebesar 22,90%.
Lebih lanjut, OJK menyatakan capaian atas kinerja IHSG sepanjang tahun 2023 ditopang oleh pertumbuhan jumlah investor pasar modal yang melanjutkan kenaikan 2 digit sebesar 18,04% menjadi 12,17 juta investor. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, Otoritas Jasa Keuangan merangkum kinerja dan capaian pasar modal Indonesia di 2023. Sepanjang tahun lalu, OJK mencatat indeks harga saham gabungan berhasil naik 6,16%, tetapi outflow asing terjadi di obligasi korporasi 0,92 triliun rupiah. Capaian kinerja IHSG juga ditopang pertumbuhan jumlah investor pasar modal yang melanjutkan kenaikan double digit sebesar 18,04% menjadi 12,17 juta investor. Di sisi lain, pemirsa, di pasar surat berharga negara, selama 2023 yield atau imbal hasil SBN turun rata-rata 29,51 basis points di seluruh tenor, dengan investor asing mencatatkan net buy sebesar 79,8 triliun rupiah year to date. Sementara itu, untuk pasar obligasi korporasi aliran dana keluar atau outflow investor asing sebesar 0,92 triliun rupiah selama 2023. Selama month to date, pasar obligasi korporasi per 29 Desember 2023 mencatatkan dana asing atau inflow sebesar 5,41, maksud kami 541,8 miliar rupiah. Kemudian di industri pengelolaan investasi, nilai aset under management per 29 Desember tercatat sebesar 824,73 triliun rupiah dengan nilai aktiva bersih 501,46 triliun rupiah. Adapun investor reksadana membukukan net subscription sebesar 6,31 triliun rupiah. Selanjutnya, OJK juga menyatakan bahwa penghimpunan dana di pasar modal pada tahun 2023 masih tinggi, mencapai 255,39 triliun rupiah dengan emiten baru tercatat sebanyak 83 emiten hingga Desember 2023. Penghimpunan dana ini telah melampaui capaian target di tahun lalu sebesar 200 triliun rupiah. Dan berikutnya pemirsa, dari industri pasar modal kita bergeser ke industri pembiayaan termasuk fintech P2P lending. OJK menyebut 20 perusahaan P2P lending atau pinjol masih belum mampu memenuhi ketentuan modal minimum. Untuk lebih jelasnya dan berikut informasi selengkapnya. Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan masih terdapat 20 penyelenggara fintech peer-to-peer lending atau pinjol yang belum memenuhi ketentuan ekuitas modal minimum 2,5 miliar rupiah. OJK mengungkapkan bahwa untuk peer-to-peer lending yang belum memenuhi ketentuan ekuitas minimum, OJK telah menerbitkan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan mendorong penyelenggara mengambil langkah-langkah konkret untuk pemenuhan ekuitas minimum 2,5 miliar rupiah. Hingga 29 Desember 2023, terdapat 7 perusahaan pembiayaan, 9 perusahaan modal ventura, 20 peer-to-peer lending yang belum memenuhi ketentuan ekuitas minimum. Perusahaan-perusahaan ini telah menyampaikan action plan yang memuat langkah-langkah strategis dalam rangka pemenuhan ekuitas minimum dimaksud. OJK terus memonitor progres realisasi action plan, baik berupa langkah injeksi modal dari PSP maupun dari investor yang baru. Selain itu, juga terdapat opsi pengembalian izin usaha kepada OJK. Meski tak menyebutkan secara rinci nama-nama perusahaan fintech peer-to-peer lending yang belum memenuhi ketentuan modal minimum, OJK mengatakan bahwa sejumlah perusahaan tersebut telah menyampaikan action plan yang memuat langkah strategis dalam rangka pemenuhan ketentuan ekuitas minimum. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya pemirsa, dari industri P2P lending, Otoritas Jasa Keuangan mencatat 13 penyelenggara fintech P2P lending atau pinjol yang masih menerapkan bunga di atas batas maksimum yang telah ditentukan. Sebagai informasi, OJK resmi memberlakukan batasan maksimum manfaat ekonomi atau bunga industri pinjol mulai 1 Januari 2024. Dalam surat edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 19 tahun 2023, batasan bunga maksimum pinjol bakal dilakukan secara bertahap, di mana di 1 Januari 2024 pinjaman konsumtif turun menjadi 0,3% per hari. Kemudian di 1 Januari 2025 menjadi 0,2% dan 0,1% di Januari 2026. Sementara itu untuk bunga sektor produktif dipangkas menjadi 0,1% mulai 1 Januari 2024 dan berikutnya diturunkan lagi menjadi 0,067% per hari pada 1 Januari 2026. Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan lain OJK, Agusman mengatakan bahwa pihaknya tengah
tengah melakukan klarifikasi pada 13 penyelenggara pinjol yang masih memberlakukan bunga di atas ketentuan. Ia menyebut batasan bunga yang lebih rendah mempertimbangkan aspek perlindungan pemberi dana dan penerima dana dan penyelenggara. Lebih lanjut, OJK memastikan akan terus memantau dan mengevaluasi penetapan penurunan bunga pinjol dengan memperhatikan kondisi ekonomi dan perkembangan industri pinjol di Indonesia. Dan pemirsa, kiranya memang dengan menguatnya konsumsi domestik, kemudian perekonomian Indonesia yang mulai stabil menyongsong 2024, memang sektor jasa keuangan juga harus mengiringi stabilisasi ini, di mana juga salah satunya pinjol ini menjadi salah satu perhatian agar kemudian ke depannya bunga yang berada di atas ambang batas tidak kemudian menjadi seperti trap atau jebakan dan tidak akhirnya mengurung daya beli masyarakat juga.